ujian di dalam hidupnya. Saya, Bapak Ibu, serta semuanya, rekan-rekan semuanya pasti memiliki ujian kehidupan. Tidak ada satu umat pun di muka bumi ini yang luput dari ujian kehidupan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Allah SWT yang telah berfirman dalam kitabnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Di ayat tersebut Allah SWT berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini sangat jelas disebutkan bahwa Allah pasti akan menguji hamba yang ada di muka bumi ini. Baik itu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Maksud di sini ketakutan. Semua manusia pasti memiliki rasa takut. Entah itu takut pada suatu hal atau apapun, pasti memiliki ketakutan. Dan itu merupakan salah satu bentuk dari ujian yang Allah berikan kepada umatnya. Ada lagi ujian kelaparan. Tidak jarang saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung, yang mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Mereka kesulitan untuk makan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah SWT. Lalu juga ada kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, kekurangan jiwa di sini itu maksudnya adalah semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan meninggalkan dunia, akan wafat, gitu kan Bu, Pak? Ya. Nah, bagi orang yang ditinggalkan pasti akan terkadang merasa sedih atau apa seperti itu. Nah, itu salah satu ujian dari Allah SWT. Lalu kita akan bahas mengenai reaksi terhadap ujian. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 11, Allah berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, dan itulah kerugian yang nyata. Ada bermacam-macam reaksi yang ditunjukkan oleh manusia setelah mereka mengalami ujian. Nah, untuk kita ketahui bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak melulu ujian yang berupa ujian yang menyusahkan, ujian yang memberatkan hati, tidak. Ujian itu juga bisa berupa ujian yang berupa kenikmatan atau kesenangan. Seperti dalam Quran surat ini Al-Hajj disebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, mereka akan merasa puas. Padahal kenikmatan yang didapat tersebut bisa saja merupakan bentuk ujian yang kalau dia tidak hati-hati, dia bisa tergelincir ke jurang api neraka. Nah, bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah dan menyadari bahwasannya kenikmatan yang dia peroleh adalah salah satu bentuk ujian dari Allah SWT. Dan kita harus selalu mawas diri, tidak cepat puas. Seperti disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang mendapat kenikmatan mereka merasa puas. Puas boleh saja kita merasa puas, tapi harus ada batas-batas tertentu. Tidak boleh bersenang-senang yang berlebihan. Pun demikian ketika kita memperoleh musibah atau ujian yang menyusahkan. Nah, itu kita pun tidak boleh terlalu bersedih hati. Tidak boleh, kalau istilahnya muda itu galau ya. Kalau terlalu galau, saya hidupnya susah banget nih, nggak punya apa. Lihat di sekeliling kita, masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Tapi ketika kita di atas, kita lihat masih di atas langit, masih ada langit, itu kan. Jadi ketika kita mendapat kenikmatan, kita tidak terlalu puas, tidak terlalu bergembira. Tapi ketika kita sedang di bawah, sedang mengalami keterpurukan, kita jangan terlalu bersedih, karena jauh di bawah kita masih ada yang lebih lebih daripada kita sulitnya. Seperti itu. Lalu
solusi saat ditimpa musibah. Nah, setelah kita tahu bahwa ujian yang diberikan oleh Allah tidak hanya berupa ujian berupa kesusahan, tapi juga tadi ujian berupa kenikmatan. Nah, saya akan menyebutkan tentang solusi saat ditimpa musibah. Dalam Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 23, disebutkan bahwa agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu kan ketika kita ditimpa musibah, kita senantiasa bersabar, insya Allah Bu, Pak, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Tidak mungkin Allah itu memberikan ujian kepada umatnya melampaui batas kemampuan kita, ya, seperti itu. Dan ketika kita sedang bahagia, kita juga harus percaya bahwa apa yang kita peroleh, kesuksesan kita, kebahagiaan yang kita peroleh, segala kenikmatan kita itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah berpikir, itu kan karena saya bekerja keras setiap hari. Ini kan gara-gara saya usaha sendiri. Tidak bisa seperti itu. Allah ikut andil di dalamnya. Kita tidak mungkin akan sukses kalau Allah itu tidak menghendaki kita sukses gitu. Kita sebagai manusia harus selalu senantiasa berusaha sebaik mungkin, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Apapun itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau merekam ini semua. Kepada Mbak Dedes kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat, acara selanjutnya yaitu pengajian kepada Bapak Ustadz Syaifuddin Mukhtar Salasa Sanawara Kaula aturaken.